Ya, temanya menarik. Menghadapi ya kegelapan ekonomi dunia ini. Saya percaya hampir tidak ada orang sekaya apapun, sehebat apapun yang tidak mengalami kegentaran menghadapi perekonomian dunia saat ini. Setelah COVID, ya, tahun 2020, dunia dihantam dengan COVID-19. Sudah masuk tahun ketiga 2022. Masih banyak perusahaan, toko, restoran, bisnis yang tutup. Belum bisa bangkit lagi. Walaupun ada 1-2 orang, istilah dunia blessing in disguise. Justru pandemi, ada beberapa orang yang saya kenal juga. Justru menuai keberuntungan yang luar biasa. Maka itu selama COVID itu, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan yang gak pernah bisa masak. Akhirnya selama COVID bisa masak. Dan jualan online, pre-order, ya pesan di muka. Wah, luar biasa. Orang-orang yang punya bisnis restoran. Restorannya ditutup karena tidak boleh ada orang datang makan. Tapi dapur restoran tetap dibuka. Loh kok bisa? Restoran tutup? Ya tutup, nggak boleh ada tamu yang duduk makan di situ. Tapi dapurnya tetap buka. Loh terus gimana? Yaitu pesan online. Maka itu saudara-saudara kita yang punya paket, ya, punya perusahaan paket, lalu mereka Gojek, Gosen, wah, GoFood, itu luar biasa. Mendadak, saya punya teman di Amerika beberapa waktu yang lalu. Justru awal 2020 ketika COVID sedang mulai, Roh Kudus menyuruh dia nih asal taat untuk mengambil alih sebuah restoran, ya, masakan Jepang. Lah mereka heran. Tapi keluarga ini keluarga yang taat, yang takut Tuhan. Ya udah. Nah, motivasi pertama keluarga ini menolong. Ya, menolong. Karena temannya yang punya bisnis ini sudah nggak sanggup menjalankan. Gaji pegawai pun nggak bisa dibayar. Nah, karena taat Tuhan menyuruh ambil bisnis itu. Saudara, justru akhir 2020 ternyata keluarga ini bisa break even point-nya. Jadi bisa modalnya balik, nggak nyangka. Padahal restorannya tutup, tapi dapurnya buka. Aduh, ada banyak kesaksian yang luar biasa. Belum lama saya mendengar kesaksian dari satu keluarga yang punya tailor, penjahit yang cukup terkenal. Nah, selama COVID, hampir nggak ada orang pengen punya jas baru, baju baru, karena nggak ada pesta, nggak ada acara apa-apa. Nah, tiba-tiba Roh Kudus memberikan dia ide. Ingat waktu itu banyak orang perlu pakaian APD, ya, untuk melindungi diri yang kayak astronot itu. Nah, tiba-tiba keluarga ini mendapat pesan dari Roh Kudus, sudah, supaya karyawanmu, nah ini mikir karyawan dulu, supaya karyawanmu nggak nganggur, nggak kamu rumahkan. Karena kalau mereka kamu rumahkan, kamu juga mau bayar mereka pakai apa? Karena perusahaan penjahitmu tutup, nggak ada orang beli. Nah, daripada mereka kau rumahkan dan harus tetap kalian bayar, lebih baik jahit pakaian APD, ya, alat pelindung diri. Saudara, pertama mereka mikir. Nah, apalagi ya maaf nih, inilah orang-orang jahat itu. Pada waktu itu, saudara, keperluan alat pelindung diri itu
dijual sampai 1 juta satu pakaian. Dan itu sekali pakai loh. Maaf, jahat sekali orang-orang itu. Tahu-tahu anak Tuhan ini, keluarga ini, disuruh buat dan dijual semurah mungkin. Bayangkan, orang jual rata-rata 1 juta. Ternyata dia cuma jual nggak sampai 200.000 satu itu. Saudara, karena mereka taat. Bayangkan di masa pandemik yang begitu sulit ekonomi. Keluarga anak Tuhan ini memproduksi jutaan lembar APD. Harga begitu murah. Dan gak cuma itu. Akhirnya Kementerian Kesehatan melihat, wih, ada orang jual begitu murah APD itu. Saudara, langsung pemerintah merangkul usaha ini. Wih, lebih besar lagi. Dan bukan cuma itu. Saya ditunjukin videonya. Televisi Inggris, televisi Amerika, televisi Jepang NHK mendatangi tempat mereka jahit itu. Karena mereka melihat ini loh. Orang yang punya hati untuk menolong orang lain. Bayangkan. Tapi saya dengar ceritanya. Mereka dimaki-maki oleh banyak orang yang jual APD yang sampai 1 juta lebih. Ya pasti nggak laku. Semua milih yang nggak sampai 200.000 itu. Nah, saya dengar cerita itu. Karyawannya pun jadi seneng. Nggak dipulangkan. Karena jahit terus. Saudara, pandemik belum selesai total. Dunia menghadapi perang. Walaupun yang perang cuma 2 negara. Ya, Ukraina dan Rusia. Tapi dampaknya nggak main-main kepada dunia ini. Sampai hari ini. Diserang pandemik, kena perang Rusia-Ukraina. Wih, Eropa setengah mati. Udahlah, pokoknya mengerikan sekali. Nah, hari ini kita mau belajar. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Bapa di surga menghadapi kegelapan ekonomi dunia yang menakutkan ini. Ayo kita melihat firman Tuhan. Gak usah ngelihat yang lain. Dan tolong saya sampaikan dulu supaya saudara gak panik. Jangan sekali-kali di dalam kegelapan ekonomi dunia yang menakutkan ini. Ingat, jangan ada yang takut sampai kekurangan, kelaparan, dan jatuh miskin. Tidak mungkin itu terjadi. Saya ulangi. Ini sikap yang penting dalam hidup kita. Jangan ada yang ketakutan. Sampai takut miskin, takut gak makan, takut kelaparan. Saudara menghina Bapa di surga. Nah, bagaimana cara menghadapi ini? Baca nanti Matius pasal 6. Pasal 7. 2 pasal itu saja. Bapa memelihara. Kalau burung-burung di udara yang gak punya ladang, gak punya sawah, gak menabur, gak menuai. Tuhan pelihara, gak punya lumbung. Apalagi kita, anak-anak Bapa di surga. Ingat, dalam Matius 6 itu Tuhan Yesus banyak memberi perumpamaan. Lihat itu bunga bakung, bunga mawar, bunga apa saja yang ada di padang. Dengan warna-warni yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus berkata, jubah Raja Salomo yang kaya raya itu enggak bisa mengalahkan keindahan bunga-bunga yang ada di padang, ada di alam bebas. Bunga-bunga itu ada yang mekar cuma berapa jam lalu layu. Tuhan bisa dandani itu. Nah, ini resep menghadapi kegelapan ekonomi dunia ini.
Jadi larinya kepada firman. Bukan lari kemana-mana. Nomor 2. Di dalam menghadapi kegelapan ekonomi dunia. Jangan sekali-kali saudara cari tambahan modal. Apalagi sampai pinjam kredit atau utang. Jangan. Ngeri keadaannya. Ya, lalu bagaimana? Nah, Papa selalu berkata, apa yang ada dalam tanganmu sekarang? Saudara masih ingat ketika Musa dalam keadaan yang gak punya nyali istilahnya, gak punya iman, gak punya keberanian untuk balik ke Mesir, menemui kakek angkatnya, kakek Firaun itu. Musa kan cucunya. Musa gak punya nyali, dia takut. Lalu Musa kan tanya, Yahweh, apa modal dan bukti bahwa Yahweh Tuhan menyertai aku untuk kembali ke Mesir? Masih ingat toh? Musa kalau kembali secara hukum Mesir pasti ditangkap, diadili, dipenjarakan. Karena dia kan pembunuh. Betul? Nah, jadi risikonya besar kalau dia harus kembali ke Mesir. Maka itu Musa tanya, Yahweh apa buktinya bahwa engkau menyertai aku? Puji Tuhan, dari Alabama hadir, selamat belajar. Ya, apa buktinya? Saudara, ini yang kita harus pakai dalam hidup kita. Yahweh menjawab, Musa, di tanganmu ada apa? Saudara, cara ini yang Tuhan pakai sampai hari ini dan sampai selama masih ada umat manusia di bumi. Di tanganmu ada apa? Kalau saudara baca dengan perasaan kita, Musa tersinggung loh waktu itu. Tersinggungnya gini, masa Tuhan gak tahu di tanganku ada apa? Masih ingat? Musa jawab, tongkat. Nah saudara, tongkat yang Musa pegang itu bukan dari kayu khusus, ya bukan dari kayu yang mahal, ya enggak. Mungkin ya istilah saya saja. Ya sembarang kayu lah. Mungkin waktu Musa sedang ngebalakan kambing, tuh ada kambing yang lari gimana? Woi, Musa kejar. Satu-satunya cara dia cari tongkat untuk nakut-nakutin atau didik kambing domba mertuanya itu. Nah, nemulah sebatang tongkat itu. Jadi tongkat biasa yang tidak ada kekhususan. Bukan tongkat ukiran, bukan tongkat ini, biasa. Maka tuh ketika Yahweh Tuhan tanya, Musa, di tanganmu ada apa? Jawabannya gak enak, tongkat. Dalam hati, ngapain ditanya cuma barang begini? Bukan cuma murah, gak ada harganya tongkat itu. Saudara, lihat, sampai hari terakhir, sebelum Musa dipanggil Tuhan, maka tongkat itu yang merupakan tanda penyertaan Yahweh Tuhan kepada Musa. Nah, di dalam kegelapan ekonomi dunia menakutkan ini, saudara masih punya apa di tangan saudara? Lihat keluarga tadi, penjahit terkenal, tapi kebingungan. Mahal loh saudara, penjahit ini mahal. Langganannya itu menteri-menteri, pejabat-pejabat, artis-artis. Saya kenal baik mereka. Itu kalau jahit ke jas mereka, itu gak ada harga yang di bawah 10 juta, itu gak ada. Mereka selalu punya import kain-kain yang hebat. Nah, maka itu, ntar ini Kristo lagi nulis bagus ya. Buat yang sering jalan di gunung atau di hutan pasti tahu. Asal ranting, asal tongkat, asal ambil di jalan.
Pokoknya bisa jadi tumpuan. Jalanlah kira-kira seperti itu. Betul? Nah, siapa maaf, mau jahitkan pakaian di masa pandemik? Tapi Papa di surga memberikan ide buat alat pelindung diri. Nah, di tanganmu ada apa? Ya ada mesin jahit. Ada tukang-tukang penjahit. Tapi nggak mungkin ada orang beli bahan yang mahal jutaan di masa pandemik. Orang pesta aja nggak ada. Nah itu di tangan ada apa? Jangan mengecilkan apapun bentuk yang saudara pegang. Satu kali saya kenal hamba Tuhan, dia sudah dipanggil Tuhan. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Saya kenal baik. Waktu itu dia bilang, Koden, saya dapat visi dari Tuhan. Indonesia makmur. Oh ya? Hebat sekali visi itu. Nah, harus ada sebuah lahan yang sekian hektar. Untuk melatih petani-petani. Betul, selama era Jokowi ini, saudara, belum pernah ada presiden seperti Joko Widodo menggalakkan, memberi semangat untuk anak-anak muda jadi petani. Maka itu di zaman Jokowi ada istilah petani milenial. Nah selama ini buat kita orang Indonesia, begitu mendengar kata petani, kotor, miskin, gak punya masa depan, salah besar. Kalau nggak ada anak-anak muda yang tergerak jadi petani, maka kita akan terus impor beras dari Thailand, dari Vietnam, dari Tiongkok. Padahal lahan Indonesia ini luas dan pasti subur karena gunung berapinya. Nah, Jokowi merubah kesan petani itu kotor, miskin. Sekarang banyak muncul petani milenial. Nah, ada apa di tangan saudara sekarang? Nah, maka itu hamba Tuhan ini terus cerita kepada saya. Koden kan tahu saya punya uang dari mana. Waktu itu Koden, Roh Kudus bicara kepada saya. Terus saya bilang, Tuhan modalnya dari mana? Miliar. Dia memberi kesaksian yang luar biasa. Ternyata Tuhan bertanya kepada saya seperti Tuhan bertanya kepada Musa. Di tanganmu ada apa? Saya tertawa. Tapi itu betul. Dia jawab begini. Ada handphone Tuhan. Karena memang dia lagi pegang handphone saat itu. Nah dia pikir handphone. Masa untuk cari modal miliatan. Mau jual satu handphone. Dapat apa itu? Tapi ini kesaksiannya. Terus gimana? Saya tanya. Saya disadarkan Tuhan. Pakai handphonemu. Tulis visimu. Dan sebarkan dengan WhatsApp ke banyak pengusaha saudara yang kamu kenal. Wih, waktu saya dengar dia cerita begitu. Betul juga. Dan akhirnya betul. Nggak sampai 3 bulan. Setelah Tuhan tanya di tanganmu ada apa? 80% keperluan uang dana untuk visinya itu tercapai. Dan waktu peresmian tempat itu saya diundang untuk berdoa. Bersama dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Masih ingat ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya setelah mengajar, guru suruh mereka pulang. Tempat ini sunyi. Gak ada orang jual makanan. Tuhan Yesus berkata, jangan mereka suruh pulang. Kasihan mereka nanti lapar, bisa pingsan di jalan. Nah terus gimana? Tuhan Yesus jawab, beri mereka makan. Syok ini murid-murid. Hah? Beri makan orang sebanyak ini. Masih ingat jumlahnya 5.000 laki-laki. Belum istrinya. Belum anak-anak perempuan. Belum yang perempuan-perempuan. Itu kira-kira 30.000 orang. Mau dapat makan bagaimana?
Masih ingat? Andreas, salah satu murid dari 12 itu, menemukan ada anak-anak yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ingat loh, Andreas berkata, guru cuma ada ini. Anak-anak loh, nggak mungkin anak-anak itu bawa ikan tuna 2 ekor. Nggak ada. Betul? Nggak ada. Ya ikan kecil jatahnya anak-anak. Rotinya pun bukan roti yang besar. Rotinya anak-anak. Oke, ini ada komen dari Nabire. Di sisi lain kisah Musa ini mengajarkan apa yang bisa diandalkan dari manusia. Musa adalah bukti tanpa tongkat barang remeh. Musa tidak bisa apa-apa. Berarti level manusia dalam hal bisa diharapkan masih kalah sama tongkat. Betul. Ini luar biasa. Maka itu jangan remehkan. Di tangan saudara ada apa? Masih ingat? Kira-kira bulan apa sih? Itu Maret, April, Mei, Juni. Juni 2020. Salah seorang anak saya di Tulungagung punya usaha restoran. Dan buat saya berapa kali ke sana itu paling enak. Chinese restoran di Tulungagung. Tapi pandemik harus tutup. Bukan Juni, pokoknya menjelang Lebaran. Jadi puasa sudah jalan seminggu kira-kira. Mereka suami istri bingung. Bagaimana ini? Karyawan ini. Sudah mau Lebaran. Ya mereka harus memberi gaji dan THR. Ya tapi bagaimana? Restoran tutup. Nah saudara tahu-tahu istrinya lagi berdoa. Karena doanya bukan Tuhan bagaimana kami bisa makan. Enggak begitu doanya. Doanya mereka itu mikir karyawan ini bagaimana. Kalau dirumahkan ya kasihan suruh pulang. Tapi gimana mereka bisa gaji. Apalagi ngasih THR. Tiba-tiba istrinya dapat hikmat. Sampai hari ini masih jalan. Apa hikmatnya? Restoran boleh tutup. Tapi dapur nggak boleh tutup. Lah terus bagaimana? Nah karena menu makanan di restoran mereka sudah cukup terkenal. Nah mereka jual bumbunya. Lalu mereka dapat ide namanya aduk rata. Dikemas begitu baik, packagingnya bagus. Di vacuum. Wih itu dipasarkan online. Dari Tulungagung bisa sampai Papua, sampai Sumatera, sampai Kalimantan. Karena orang bisa pesan. Itu karyawannya, tukang masaknya senang sekali. Walaupun restorannya tutup. Tapi dapur tetap buka. Maka itu saudara. Hal nomor 2 ini. Saudara pegang apa sekarang? Saudara punya apa di tangan ini? Jangan remehkan barang kecil. Wah ini dari Dieng ada komen. Matematika dunia akan semakin gelap. Tetapi matematika surgawi tidak pernah redup cahayanya. Amin. Bagian kita hidup dalam ketaatan pada firman Bapa Yahweh. Amin. Makasih Filemon. Silakan. Ekonomi dunia gak cuma redup tapi sudah gelap. Tapi cahaya matematika surgawi tetap bersinar. Ini nomor 2. Apa yang ada. Ingat nomor 1 tadi. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Ya, burung-burung Tuhan jaga. Enggak menabur, enggak menuai, enggak punya ladang, enggak punya lumbung. Bunga-bunga cantik-cantik, enggak pernah memintal, enggak pernah punya pabrik tekstil. Oh, ada yang komen bagus lagi. Untung Tuhan enggak tanya apa yang ada di kepalamu atau apa yang di kantongmu. Ya kepala sudah buntu mau mikir apa. Kantong mau apa? Sudah gak ada isinya. Keren ya. Terima kasih Venis untuk apa itu kata-kata itu.
Nah, nomor 2, ada apa di tangan kita? Ayo kita kerjakan. Ayo. Satu lagi kesaksian. Sama, salah satu anak saya. Awal pandemik begitu kaget mereka. Bagaimana usahanya ini. Karyawannya sudah begitu banyak. Tiba-tiba Tuhan berikan ide. Suruh buat masker. Waktu itu kan masker mahal, saudara. Sama seperti APD. Wih, anak saya ini buat masker sampai puluhan juta. Dan dibagikan gratis. Warnanya merah putih lagi. Wah, itu terkenal. Maka itu saudara, percayalah apa yang Tuhan sediakan. Oh, di Facebook saya ada Ibu Melati dari Surabaya memberikan satu ayat. 1 Samuel 10 ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Yahweh menyertai engkau. Terima kasih Bu Melati untuk ayat ini. 1 Samuel 10 ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Yahweh menyertai engkau. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga sekarang. Jangan malas. Walaupun ekonomi dunia sedang dalam kegelapan. Jangan malas. Apa jaminan Papa? Kalau kita nggak boleh malas. Nah, pasti berkata, mau kerja apa? Modal aja sudah habis dimakan. Bagaimana kelanjutannya? Nah, ini dia. Ayo kita baca Kejadian 8 ayat 22. Ya, coba kalau ada yang bisa nayangkan bahasa Inggris. Kejadian 8 ayat 22. Jadi saudara, yang gelap itu kan sistem dunia. Makasih Venice tadi bilang. Ya. Oh, yang sedang naik mobil, mute, kedengaran tuh suara sign saudara. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Kristo, siapa yang kenal Alkitab? Ada? Siapa ini? Oh, Riki, terima kasih Rik. Kejadian 8 ayat 22. Nah, ini jaminan Papa. Lagi sekali, kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Ekonomi makin parah gini mau bagaimana? Ya, itu dia. Maka itu dalam hidup kita harus berani untuk mempercayai Papa. Lihat ini jaminannya. Selama bumi masih ada. Jadi harapan manusia, nggak cuma kita ya yang anak-anak Papa di surga, tidak. Harapan semua manusia, bukan modal bank, bukan cari utangan, bukan nambahkan investasi, bukan. Jaminan kita dalam ekonomi yang sedang gelap ini selama bumi masih ada. Terus ada apa dengan bumi ini? Makasih, ini anak saya yang pilot. Ya, nanti Papa baca ya tentang bahasa Inggrisnya ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Takkan berhenti-berhenti musim dingin dan musim panas. Tak akan berhenti-berhenti musim kemarau dan musim hujan. Tak akan berhenti-berhenti siang dan malam. Selama bumi masih ada. Ayat ini. Selama bumi masih ada. Musim tanam dan musim panen terus berjalan. Musim dingin, musim panas ada terus. Musim kemarau dan musim hujan ada terus. Siang dan malam semuanya tak akan berhenti. Ya sudah, selama bumi masih ada. TL. Maka selamanya ada bumi, tiada lagi akan berhenti musim menabur dan menuai, sejuk dan panas, musim hujan dan musim kemarau, siang dan malam. PIS, selama dunia ini ada, ya, saya sering berkata kepada orang-orang yang stres, mikirin hidup. Ya, ini istilah saya dari dulu. Saya bilang, ngapain hidup itu dibuat pusing? Bumi masih bundar, belum benjol.
Ngerti istilah saya? Ya sudah, nggak usah pusing. Ya, terus PS, selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam, masa menuai, musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim hujan, siang dan malam. TSI, selama bumi ini masih ada, selalu ada musim tanam dan musim panen, ada musim dingin dan musim panas, ada musim kemarau dan musim hujan, ada siang dan malam. Bahasa Inggrisnya. Nak, papa nggak tahu dari terjemahan apa ini. Oke ya, saya baca. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Ya sudah. Selama saudara dan saya masih bisa melihat tanah, berarti di dalam tanah itu ada kehidupan. Ngerti nggak maksudnya? Ya, saya pertajam dulu supaya saya ngerti. Di masa ekonomi yang begitu gelap, yang celaka itu orang malas. Dengar baik-baik. Orang malas yang celaka. Jadi modalnya bukan uang di bank. Tolong semua kita yang belajar hari ini dan ekonomi keluarga saudara sedang begitu berat. Jangan malas. Selama masih bisa melihat tanah, while the earth remains, ya sudah. Selama bumi masih ada harapan. Asal jangan malas, nabur. Kembali awal pandemik saudara, woi, saya mendengar kesaksian yang luar biasa. Enggak sedikit. Saya enggak tahu berapa ratus keluarga Kristen. Ya, contoh. Daerah perumahan. Kan banyak jalur hijau. Ada tanah-tanah yang kosong belum dibangun. Ternyata ada orang-orang Kristen yang mempekerjakan orang-orang yang butuh kerjaan untuk menanam, untuk menggali, mengolah tanah-tanah kosong di daerah perumahan itu. Dan mereka cari bibit-bibit sayur. Dan mereka tanam. Nah, ketika waktunya panen, ada tulisan yang perlu silakan ambil secukupnya. Waktu saya dapat kiriman foto-foto itu selama awal pandemik. Hebat. Itu buktinya selama bumi masih ada. Aduh, akhirnya orang-orang susah. Saling cerita, di situ ada sayur, di situ ada sayur. Coba bayangkan. Mereka mulai menanam sesuatu. Dan yang bahagia juga anak-anak mereka. Yang selama itu gak pernah menghargai makanan sayur. Dan ketika papa mama mereka mulai menanam selama pandemik itu. Dan anak-anak melihat tetangga-tetangga, tukang becak ya, orang-orang susah pemulung. Ambil, petik sayur di tanah yang bukan milik mereka loh. Ya, kosong kok. Ditanami. Apa yang dipelajari oleh anak-anak mereka? Ya maaf ya, biasanya anak-anak orang kaya yang gak pernah tahu susahnya orang menanam. Oh, saya dengar kesaksian anak-anak orang-orang kaya itu. Ketika melihat papa mamanya memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di sekitar perumahan itu. Dan mereka kagum. Oh, jadi mereka bisa makan ya, Mak? Pak, iya, ngambil gratis. Nah, sejak itu anak-anak mereka tiap kali makan pasti habis. Karena mereka ingat betapa susahnya hidup dan masih banyak orang lapar. Jadi pandemik itu membawa perubahan hidup yang luar biasa. Maka itu tidak ada alasan. Di tengah gelapnya perekonomian dunia ini, ada yang ketakutan melihat masa depan kita nanti jadi apa. Gak ada alasan. Ayo dengan hikmat Tuhan ya kita melakukan apa saja. Ada yang kirim lagu
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi. Namun Bapa Yahweh Elohim tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Itu dia. Pasti masih bisa ada yang dikerjakan untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Maka itu hanya orang malas yang tidak akan mengalami hari baik dalam hidupnya. Selama bumi masih ada. Sudahlah, jangan mikir nambah modal, jangan apa. Lakukan 3 hal ini. Janji Papa kita. Burung aja dipelihara. Tuhan memelihara burung di udara. Bukan burung yang hanya meringkuk. Menunggu disuapi. Betul. Tapi setiap hari si burung terbang keluar. Orang rajin pasti terpelihara. Amin. Berarti hidup tidak akan selalu di bawah. Juga hidup tidak akan selalu di atas. Semuanya tetap berputar. Amin. Ya, jadi lakukan apa yang ada di tangan kita sekarang. Oh, New King James, makasih nak. Ya, itu tadi New King James dalam bahasa Inggrisnya. Jadi saudara, kalau kita mau mempercayai Papa kita, yaitu janjinya untuk kita. Ada yang komen, berarti pengenalan akan Papa di surga amat sangat penting. Iya, supaya kita nggak takut dan menyerah. Tuhan setia dan tidak pernah tinggal diam. Betul sekali. Nah, bicara ekonomi, ya, bicara ekonomi, buang jauh-jauh, itu bicara uang. Salah. Saya ulangi. Kalau bicara tentang perekonomian dengan semua istilah-istilah yang ada, jangan hanya mikir uang, saudara. Salah besar. Ekonomi itu sebuah sistem. Saya ulangi. Ekonomi itu tidak melulu bicara uang. Tapi sistem. Catat itu. Sistem apa? Nah, sistem hukum tabur tuai. Itu ekonomi. Ekonomi tidak hanya bicara pabrik, pengusaha besar, perusahaan ini. Tidak. Ekonomi bisa berupa apa saja yang bentuknya tabur tuai. Ya, tabur tuai. Maka kalau kita menggunakan hukum tabur tuai, maka perekonomian kita nggak akan terganggu. Saya masih ingat ya, saya nggak tahu itu aneh sekali. Kok bisa tuh memberi saya ide? Ya, waktu saya kelas 4 sampai kelas 6 SD. Ya, kami dalam keadaan yang cukup susah. Saya nggak tahu. Dari kami 5 bersaudara, sudah meninggal 1. Saudara saya itu memang yang paling suka ke pasar. Nah, waktu itu karena papa sudah meninggal. Nah, karena saya harus sekolah pagi, maka pulang sekolah jam 11 ke atas. Saya baru bisa ke pasar. Dan satu kali saya pulang agak pagi. Nah, itu waktunya saya belanja. Tapi saya ingat, mama saya bilang, jangan berangkat sekarang. Masih kepagian. Saya tuh gak ngerti. Kok harusnya lebih bagus kalau lebih pagi. Ya udah, saya nurut. Nah, berapa saat kemudian saya tahu. Kenapa mama saya menyuruh saya belanja setelah siang. Saudara, saya masih, ya belum 10 tahun saya waktu itu. Nah, rupanya para penjual di pasar itu nggak tahu Tuhan gerakkan hatinya, punya belas kasihan melihat saya masih kecil, Cina lagi maafnya, suruh belanja. Saya kaget, sering, boleh kata hampir tiap kali saya belanja, uang sedikit dari mama, saya tuh bisa pulang bawa banyak sayur. Kenapa sering dikasih? Tapi sayur yang sudah layu.
Karena sudah siang nggak laku. Zaman itu kan belum ada listrik juga, jadi nggak ada lemari es. Nah saya itu bingung. Mama, saya juga loh kok bisa dapat banyak. Kadang-kadang balik uangnya masih utuh. Tapi saya bisa dapat sayur ini, sayur itu, semuanya itu. Nah rupanya mereka itu kasihan lihat saya anak kecil belanja siang-siang. Oh saya baru tahu. Jadi saya senang kalau ke pasar siang hari. Dapat banyak. Suatu saat saya tuh kepikir. Itu timbul di hati saya. Saya tuh pengen balas kebaikan mereka. Nah di otak saya sudah ada. Otak bisnis sudah ada. Bagaimana cara saya bantu mbok-mbok penjual di pasar ini karena sudah begitu baik kepada saya. Nah karena di sekolah SD itu sudah diajar kenal arisan. Ya arisan. Dulu arisan kami itu waktu masih SD gak cuma berupa uang. Ada pensil. Tahu ada penghapus. Lucu betul arisan ini. Oh saya tahu sistem arisan. Nah tiba-tiba bisa kepikir. Karena saya gak mungkin bisa beri modal. Gak mungkin. Tapi punya ide. Supaya mereka itu punya uang untuk nambah modal. Ya paling tidak buat arisan paling enak. Nah yang heran. Kok mereka percaya anak kecil ini mau jadi bandar arisannya. Ya saya bilang. Ayo ya bu, ayo. Buat arisan. Waduh saudara. Akhirnya saya jadi rajin ke pasar. Karena harus jadi bandar itu. Woi mereka senang sekali. Dan hasilnya tahu nggak? Makin banyak saya dapat sayur gratis. Karena mereka dapat modal arisan senang sekali. Iya, baru tahu ya, Mike. Hukum ekonomi berdasarkan Alkitab itu adalah tabur tuai. Benar itu hukum alam. Nah, jadi ekonomi itu nggak hanya bicara uang, tapi sistem. Ingat itu. Sistem yang ada harus kita pakai yaitu tabur tuai. Woi, maka kita akan melihat selama bumi masih ada itu ayat keren sekali. Gak usah takut. Ayo kita menabur. Ayo kita menabur. Semua agama di dunia punya konsep yang sama. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Ayo kita melihat itu dalam hidup ini. Maka yang diberkati gak cuma kita. Betul? Ada orang-orang di sekitar kita juga akan menikmati berkat itu. Wah, dari Instagram. Ayo kita viralkan. Ternyata sistem ekonomi itu bukan soal uang. Betul. Tapi tabur tuai. Wah sama. Yang dari Facebook, dari Instagram. Baru tahu saya. Benar. Ya, wah dari Lampung. Wah, kecil-kecil kau sudah cerdas. Yaitu Roh Kudus memberikan itu. Sehingga punya ide. Itu karena belas kasihan itu tadi. Untuk bisa buat sesuatu. Orang-orang itu sudah baik kepada kami sekeluarga. Dapat sayur gratis. Ya udah. Saya ingin mereka juga punya hak untuk menikmati. Puji Tuhan, saya nggak akan lupa pengalaman itu. Kalau saya merenung sampai hari ini. Kok bisa ya waktu itu? Ya itulah cara Roh Kudus. Jadi silakan. Ekonomi dunia gelap, silakan. Tuhan Yesus itu terang dunia. Amin. Tuhan Yesus itu terang dunia. Dan dia berkata, barang siapa berjalan dengan aku, maka enggak akan jalan dalam gelap, tapi jalan di dalam terang. Yang enggak ada kegelapan. Kalau begitu dalam hidup kita, mono kok baru gabung kamu. Ini anak saya dari Nabire. Amin ya. Weh, luar biasa. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita buat itu. Ya, ini satu kesaksian. Satu hari, saya lupa tahun berapa sudah lama. Ada seorang keluarga polisi di Jayapura. Nah, ini berkali-kali saya alami. Ini anak-anak saya pasti tahu, istri saya jelas tahu. Keluarga ini butuh uang untuk nyekolahkan anaknya. Sangat mendesak. Waduh, gimana ini?
Nah, terus dia nawarkan tanahnya kepada saya. Tanahnya itu dekat dengan Bandara Sentani di Jayapura. Nah, memang waktu itu kami sedang perlu suatu lokasi di dekat bandara untuk jadi gudang buat pelayanan kami di pedalaman Mamberamo yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat kecil. Ya udah, sambil nolong bukan cari. Pas waktu itu ada berkat. Ya udah, persis. Ya udah, bisa bayar tanah itu. Nolong bukan untuk apa-apa. Akhirnya saudara, sampai bertahun-tahun nggak bisa kepake. Karena nggak punya modal untuk bangun. Ya, nggak punya modal untuk beli bahan-bahan. Ya udah, yang dikit-dikit aja. Komen lagi. Cerita papi waktu kecil, ternyata kondisi kepepet atau susah menjadikan hati lebih peka dengan Roh Kudus. Jadi berbahagialah kalau kepepet. Amin. Iya toh, maaf loh saudara, kalau saya pakai kalimat ini. Orang kepepet, dalam tanda kutipnya jangan disalah ngertikan. Orang kepepet itu pasti muncul akalnya banyak. Wajar nggak seperti itu? Ya jelas. Ya toh? Nah, jadi ayo kita belajar. Oh, ini ada kesaksian dari Maluku Barat Daya. Zaman dulu orang tua kita hidup di kampung tidak butuh uang. Mereka hanya saling tukar apa yang mereka tanam untuk makan dan kebutuhan kepala keluarga yang lain. Betul, saling barter orang-orang desa dulu. Ya mau jual apa, mau beli apa. Betul. Nah, di sini kita melihat. Ya udah, tanah itu kami belum bisa apa-apakan. Ditaruh saja. Nah, suatu hari saudara kami di Nabire. Ada seorang ibu, sudah tua, umurnya 60-an. Dia harus pindah balik ke Sulawesi. Nah, dia punya aset di Nabire, luas tanahnya 1 hektar. Ada bangunan lengkap. Nah, dia berkata, tolong beli. Saya mau balik aja ke kampung. Dan semua ditinggal. Peralatan rumah itu ada rumah makannya. Wah, ada freezer. Kalau nggak salah 6 buah yang freezer besar itu. Wah, macam-macam. Ada AC semuanya. Ya, tapi kami nggak punya uang. Itu. Apalagi waktu itu ditawarkan 3,5 miliar. Itu kira-kira tahun 2000 berapa ya? Ya lupa saya. Uang dari mana? Tapi Roh Kudus gerakkan. Ya lewat Pak Pendeta Eliezer Edo untuk mengambil itu. Ya udah, karena Roh Kudus sudah bilang ambil saja. Kami cuma berkata iya. Ya kami harus pakai uang bank. Nggak punya uang segitu. Nah tapi untuk bank pun harus ada apa istilahnya ya. Uang mukanya itu loh, apa sih istilahnya saya lupa. Jaminannya itu. Nah 3,5 M dikatakan harus ada paling dikit 1 M dulu, baru sisanya kredit. Aduh, ya udahlah. Lagi sekali mau nolong orang. Saudara, ketika kami sedang menanti pertolongan Tuhan, tiba-tiba ada pengusaha dari Surabaya yang memang kami sudah kenal lama. Keluarga ini saya kenal dari tahun 78 yang lalu. Saya kaget. Mereka akan buka cabang toko mereka di Jayapura. Nggak tahu bagaimana. Mereka harus punya gudang yang di dekat bandara. Dan mereka bisa dengar kami ada tanah di bandara. Nah kalau diurut-urut nggak tahu dari siapa. Saya tanya mereka, coba cerita. Bagaimana kalian bisa tahu kami ada? Iya dari siapa ya? Nah mereka juga lupa. Jelas Roh Kudus. Saya bilang luasnya sekian. Saya juga lupa. Yang akhirnya fotokopi sertifikat diberikan. Saudara, saya belum buka harga. Tahu-tahu pengusaha ini berkata, Koden, kami bayar 1 M ya. Hah? Saya bilang, loh apa itu nggak kemahalan? Aneh bukan?
Di tahun lalu kok bilang kamu. Serius saya berkata. Karena kalau toh saya suruh beli segitu satu saya juga mikir. Ngapain? Saudara, ini loh ekonomi surga itu. Jawaban mereka begini. Kami memang sedang butuh tanah itu. Misalnya kemahalan pun. Kami nggak rugi kok. Sebab kami tahu apa yang Koden kerjakan di Papua itu bukan untuk Koden sendiri. Wih, saya kaget saudara. Puji Tuhan. Akhirnya 1 M itu. Kami jadikan uang muka untuk dapat kredit. Lihat tuh cara Tuhan. Ini ekonomi surgawi yang kita nggak pernah ngerti. Hebat ya. Ada banyak saya bisa cerita macam-macam. Maka itu yang penting. Dengar ya. Motivasi kita. Kalau kita dapat uang, motivasi. Tolong catat. Belajarlah untuk kita dan keluarga kita bisa berkata cukup. Saya menemukan fakta ini. Papa di surga sulit bekerja sama. Catat, Papa di surga sulit kerjasama dengan orang yang tamak, greedy, rakus. Yang gak pernah bisa berkata cukup. Papa gak bisa kerjasama. Catat itu baik-baik. Maka itu sistem ekonomi surga selalu ditentukan oleh motivasi kita. Kalau perekonomian kita maju, cek motivasi kita apa, mau diapakan hasil ini. Betul, Pak Freli, Aleta, ya. Amin. Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati dan motivasi hati. Betul sekali. Motivasi kita untuk apa? Nah, yang tahu motivasi kita itu hanya kita dengan Papa di surga. Nggak ada orang lain tahu. Suami nggak akan pernah tahu motivasi istrinya. Istri nggak pernah tahu motivasi suaminya. Karena itu paling rahasia di hidup kita. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Nah, dari motivasi inilah kita akan belajar. Bagaimana Tuhan itu bekerja lewat hidup kita. Masih ingat kesaksian? Tanggal 18 Agustus yang lalu. Saya diundang satu gereja di BSD Tangerang. Nah, pembicaranya ada 3 orang. Yang pertama gembala gereja itu. Lalu kedua seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Pastor Cyrus. Saya nggak pernah kenal, baru kenal hari itu. Dan saya yang ketiga. Nah, rupanya Pastor Cyrus ini sudah tahu saya lama. Dia bilang, saya mendengar tentang Koden itu lebih 10 tahun. Wih, tapi baru kali ini bisa ketemu. Dan kami satu hotel lagi. Nah, anak-anak saya ikut nginap bersama saya karena istri saya nggak ikut. Nah, hari kedua, itu 18 Agustus. Waktu kami sarapan, kemarinnya 17 Agustus juga kami sarapan bareng. Tapi hari kedua 18 Agustus ini, saya juga menemukan hal yang saya nggak pernah kepikir. Saya duduk makan bersama 2 anak saya. Nah, karena Pastor Cyrus sudah dengar tentang saya. Dia bilang, Koden maafkan saya ya. Oh, shalom. Ya, Ibu Pendeta Samuel Purba. Ya, terima kasih bisa kenal. Nanti kita ketemu ya, Ibu. Baik. Nah, terus dia bilang, Koden, jangan marah ya, saya mau tanya sesuatu. Tapi saya nggak tanya ke Koden. Loh, bayangkan, katanya mau tanya sesuatu kepada saya, tapi katanya saya. Tapi saya mau tanya kepada 2 anaknya Koden ini. Oh, silakan, saya bilang begitu. Saya kaget. Pertanyaannya begini. Kalian dibiayai oleh Papa Daniel? Iya, kami dibiayai, kami dikuliakan. Terus pertanyaannya,
Maaf ya Koden, jangan marah. Pernah nggak Papa Den itu terlambat bayar uang kuliah kalian? Yang satu, saya sampai gemes jawabnya. Dengan cepat jawab, sering katanya. Bayangkan, saya mau anak ini kurang ajar betul, tapi dia jujur. Nah terus bagaimana? Nah, saudara, lalu dia tanya ke saya. Jadi waktu Koden menguliakan anak-anak ini, uangnya belum ada. Belum. Wah, dia bilang, itu saya pusing. Ya modal saya cuma Tuhan yang suruh. Yang kuliah kan bukan untuk kepentingan saya. Dan buktinya, kemarin yang terakhir lulus tanggal 31 Agustus, Muhammad Robi. Aduh saya sudah gak ngitungnya, mungkin 500-an kasih gak ngitung. Yang S1. Dari tahun 81, saya menyekolahkan anak orang. Yang terakhir lulus kemarin 31 Agustus. Teknik sipil dari kampus ya ITN. Ya. Kalau nggak salah apa Institut Teknologi Teknik Nasional di Malang. Nah saya akan terus nyekolahkan orang. Tahun ini Tuhan menyuruh saya menguliakan 3 doktor. 2 di Satya Wacana, 1 di Unhas Hasanuddin Makassar. Ya udah, nggak tunggu uangnya, karena sistem ekonomi yang saya pakai bukan ada dulu baru melangkah. Sistemnya adalah firman Tuhan dulu baru melangkah. Jadi enak sekali kalau hidup seperti ini, modalnya cuma firman, karena Tuhan yang bicara, Tuhan yang menyuruh. Ya sudah, ayo kita melangkah. Dan Tuhan itu luar biasa kalau kita mau hidup di dalam kebenaran yang hebat ini, saudara. Inilah sistem ekonomi surga yang gak bisa diikuti. Nah, tadi sore saya diantar oleh seseorang untuk pulang ke tempat saya nginap ini. Tahu orang ini cerita, ya, tanya, jadi bagaimana sistem keuangan kalian? Nah, saudara, sudah berpuluh tahun saya pakai sistem ini. Di dalam ilmu accounting, pembukuan, akuntan, itu yang dihitung adalah yang pasti. Ya wajar kalau nggak pasti mau dihitung apanya. Maka itu dalam ilmu akuntan, accounting ini akuntansi, yang dihitung pasti masuknya. Setelah tahu masuknya berapa, baru mulai nyusun pengeluarannya. Nah, selama saya hidup menjadi hamba Tuhan, dan puji Tuhan tanggal 26 Agustus kemarin anak-anak kami merayakan mensyukuri 50 tahun pelayanan saya. Nah ini orang gak bisa ngerti, saudara. Tapi mereka percaya. Nah di situ saya belajar. Ternyata untuk percaya itu gak perlu ngerti. Loh kenapa begitu? Dengarin. Jadi dalam sistem accounting, akuntansi yang saya lakukan, saya pakai ilmu yang sama. Yang dihitung yang pasti. Nah bedanya ekonomi surga itu gila buat orang biasa. Saya ini dalam hidup yang pasti itu pengeluaran, bukan pemasukan. Pemasukannya sering gak pasti. Ngerti gak maksudnya? Apanya yang pasti? Model kayak saya begini. Tapi pengeluarannya pasti. Nah sejak dulu yang saya hitung itu pengeluarannya. Karena pasti. Bingung. Itu tadi gak usah ngerti. Pokoknya percaya. Buktinya. Sudah 50 tahun saya hidup dengan cara begini. Nah sekarang mau ngitung masuknya gak pernah pasti. Ya saya gak mau ngitung masuknya. Yang saya ngitung keluarnya. Karena itu yang pasti. Lagi sekali. Gak usah dimengerti. Nanti pusing saudara. Pokoknya percaya saja. Dan terbukti bisa jalan sampai hari ini. Sudah 50 tahun sistem ini saya pakai. Hebat ya Papa? Hebat sekali.
Nah, maka itu. Belajar untuk mengenal matematika dan sistem ekonomi surgawi. Maka segelap apapun ekonomi dunia, kita nggak akan terpengaruh. Tetap hidup. Bahkan lihat, sampai hari ini saya keliling dunia, keliling Indonesia, maaf ya. Itu tiket saya bayar sendiri. Maaf, saya cuma ngomong. Oke, ini ada komen bagus dari Surabaya. Ekonomi surga tidak bisa dimengerti tergantung motivasi kita. Tuhan bekerja bersama orang yang bisa berkata cukup untuk hidupnya. Terima kasih Bu Melati. Untuk tambahan komen ini. Serius. Iya. Oh, ada yang komen. Tampaknya semua kejadian yang pastor alami itu bentuknya tiba-tiba. Iya. Ajaib, betul. Itulah hidup ini. Jadi semua harus tahu motivasinya apa. Ya. Untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terakhir. Yesaya 60. Ayat 1 dan 2. Apa yang terjadi dengan dunia kita sekarang? Gelap. Menakutkan. Yesaya 60. Ayat 1 dan 2. Oh, ada yang komen dari Nabiri. Setan bisa tobat kena sistem akunting seperti ini. Biarin tobat gitu ya. Memang pusing, nggak bisa dihitung. Masuknya nggak pasti kok. Udah, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Oke. Tunggu, belum. Yesaya 60 ayat 1. Ya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Ini loh saudara, Papa minta bangkit, jadi terang. Sebab terang sudah terbit atas kita dan kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Memang. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu, atas saudara dan saya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, atas kita, umat Tuhan. Wih, luar biasa. Iya. Oh iya, ini anak saya ada yang ingat. Ya, Pastor Cyrus masuk ke kamar dan menangis mendengar pelayanan Papa. Iya nak, betul. Luar biasa. Karena baru tahu begitu. Maka itu jangan takut ya, gelap. Makin gelap kegelapan itu, maka sekecil-kecilnya terang tetap berarti dan berdampak. Betul gak saya ngomong ini? Saya ulangi. Segelap-gelapnya sebuah kegelapan justru makin bagus untuk terang. Sebab terang sekecil apapun yang tampil sangat berarti di dalam kegelapan yang paling gelap. Maka itu Yesaya 60 ayat 1 dan 2 biar jadi pegangan kita saat ini. Saya ulangi ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat. Sebab sesungguhnya kegelapan akan melingkupi bumi dan kegelapan yang pekat melingkupi bangsa-bangsa. Akan tetapi Yahweh akan terbit atasmu dan kemuliaannya terlihat atasmu. PS, bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi terang Yahweh terbit di atasmu, cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Maka itu bangsa-bangsa datang seperti laron. Begitu ada terang, wah, mereka datang ke terang itu. Jadi silakan ekonomi makin gelap, nggak usah takut. Papa pelihara kita. Karena Papa sayang kita. Jangan malas. Jangan takut, gentar, khawatir menghadapi ini. Jangan. Apa yang ada di tangan kita, kita kerjakan. Untuk menjadi berkat
buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan untuk firman ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya.